Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan fisik dia kemudian lakukan dan seterusnya. Sampai kemudian datanglah persaingan. Ya. Mulanya datang Prancis sampai kemudian Spanyol yang paling kuat. Hati-hati, materi ini sangat penting ya. Ya, sangat penting. Saking pentingnya nggak bisa dihapus tuh, agak susah. Ya. Baik. 1521 Miguel Hans ya datang membawa pasukan Spanyol. Pasukan Spanyol tadi masih ingat ditugaskan kemana? Oleh Alexander ke barat. Cuman di barat gak ada apa-apa, kosong. Ya, Amerika belum ditemukan, gak ada macam-macam, kosong. Jadi dia merasa gak ada sesuatu yang didapatkan. Akhirnya melihat perkembangan Alfonso yang ada di timur, kok bagus nih, prospeknya bagus, maka diikuti. Maka dia masuk lewat Kepulauan Sulu yang sekarang bagian Filipina bagian selatan itu. Ya, pada tahun 1521. Filipina juga dulu Muslim. Ya, antum harus tahu artinya Mindanao itu apa. Ya, ada Mindanao, Islamabad. Orang cuma tahu kalimat-kalimat apa. Istanbul itu kan kota Islam. Ya, kota Islam Madani, kan? Jadi kerajaan-kerajaan Islam itu sudah berkembang di sekitaran-sekitaran itu. Ya. Spanyol masuk, kan? Kemudian melakukan penjajahan di situ. Nah ini Portugis merasa ada ancaman, khawatir ada persaingan di situ, maka kemudian dia membuat benteng-benteng di sekitaran tepian pantai, termasuk juga benteng daerah Sunda Kelapa. Maka dibangunlah kemudian benteng besar di situ, kan? Di kisaran tahun 1521 ketika dia datang, Alfonso datang, ya pelan-pelan. Miguel Hans langsung saya datang ke sini 1521 mereka bangun kemudian benteng besar di Sunda Kelapa. Sekarang Sunda Kelapa daerah mana? Jakarta. Tahu dari mana Jakarta? Dulu Jakarta nggak ada. Jakarta nggak ada. Disebutnya Sunda Kelapa. Ya, dalam proses itu kemudian apa yang terjadi? Karena sudah mulai datang ke daerah sini, ya, pelan-pelan, membawa misi-misi yang tadi juga, orang dipaksa bikin benteng, akidah sudah dihancurkan, merampas macam-macam, maka kalau Anda baca sejarah, daerah Sunda Kelapa ini, bukankah perpanjangan dari mulai ke Banten, sampai ke Cirebon, sampai Pajajaran kan? Baik, penguasa saat itu siapa? Hati-hati, kekuasaan pada saat itu bukan cuma Siliwangi, cucunya yang pegang. Ya. Prabu Siliwangi kan nama aslinya Pamanah-Rasa, kan? Pamanah-Rasa itu menikah dengan siapa? Antum apa yang dibaca ini? Jadi Prabu Siliwangi itu namanya Pamanah-Rasa. Dia penguasa kerajaan Pajajaran sampai luar biasa, luas kekuasaannya ya, dari ujung wilayah Banten sampai ke Ciamis sana sampai nyebrang lagi hampir ke Jawa ke sana. Ya, itu Masya Allah, beliau seorang Hindu asalnya. Tapi ketika kemudian melihat-lihat ya, keadaan-keadaan wilayahnya sampai ke daerah Karawang, ditemukan seorang perempuan cantik luar biasa, bersih, tertutup auratnya beda dengan perempuan Hindu yang lainnya. Ya, siapa dia? Dikenal dengan Nyai Subang Larang. Sedang membacakan ayat-ayat yang tidak pernah didengar sebelumnya. Ya, ternyata sedang baca Quran. Nyai Subang Larang itu murid seorang syekh besar yang baru pulang dari Mekah. Mekah disebut dengan Ummul Qura, dikenal dengan Syekh Qura. Syekh Qura itu nama aslinya Syekh Hasanuddin. Belajar dari situ, ketika melihat jatuh cinta ingin menikah. Disyaratkan kalau ingin menikah dengan saya, Anda harus masuk Islam. Masya Allah, ibu deh ya. Ibu seorang perempuan, ditaksir seorang raja, gitu kan? Yang apa saja bisa dilakukan, tapi dia dengan imannya bisa mengatakan, kalau ingin nikah dengan saya, masuk Islam. Terbayang nggak? Ya? Ada raja, punya kekuasaan, datang ke rakyatnya, kata rakyatnya, mau nikah dengan saya, masuk Islam. Bagaimana iman itu bisa dipegang dengan kuat? Ya. Maka saya persingkat, menikah dengan Nyai Subang Larang, dia masuk Islam, punya anak, tahun 1423 lahir anak pertama, diberi nama Walang Sungsang. Ya. Walang Sungsang. Itu dulu biasanya orang-orang dulu itu memberi nama anak-anaknya sebagian dari pengaruh animisme dengan nama-nama binatang. Ya, persis di tahun-tahun jahiliyah dulu kan. Ada yang diberi nama Khimar, Usama, kan? Asad itu kan si singa, si keledai, macam-macam dan sebagainya. Oke? Oke, 1426 lahir adiknya perempuan diberi nama Rara Santang. Rara Santang. 1426. Kemudian 1427 tahun kemudian lahir lagi adiknya bernama Raja Sengara. Raja ya, Sengara. Baik. Begitu lahir langsung melotot mungkin ya, agak sangar. 1427. Nah, yang lebih singkat lagi kemudian ini seluruhnya masuk Islam. Ketika masuk Islam kemudian hijrah ke Mekah untuk berhaji, Walang Sungsang dengan adiknya dulu Rara Santang ini tinggal. Ya. Ketika hijrah ke Mekah itulah berganti nama, Walang Sungsang berubah menjadi Abdullah Iman. Abdullah Iman. Sementara Rara Santang berubah nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim. Ini Syarifah, yang ini Abdullah Iban.
Qadarullah ketika selesai menunaikan haji, saat akan berangkat berkemas pulang, bertemulah kemudian di perjalanan dengan seorang pemuda tampan berasal dari Mesir, namanya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini siapa? Syarif Abdullah ini ternyata satu di antara dua anaknya, salah satu ulama besar yang sedang mendakwahkan Islam di Nusantara, dikenal dengan Wali Songo. Ada yang dari Mesir namanya Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra punya dua orang anak. Satu yang ada di Nusantara di bawah bernama Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq ini nanti turun ke Haji Ahmad Dahlan dengan ke Haji Muhammad Hashim Asy'ari, ya, nanti kita di akhir kalau mau bacakan nasabnya. Kemudian dari satu lagi bernama Syarif Abdullah yang tidak diajak ke Nusantara, tapi sedang sibuk kemudian dia belajar sampai menunaikan haji ke Mekah. Di Mekah inilah bertemu dengan Syarifah Mudaim, jatuh cinta ke sini, minta izin menikah, dinikahkan kemudian oleh kakaknya, diboyong ke Mesir. Di Mesirlah berumah tangga sampai selama 20 tahun, lahir anak diberi nama Syarif Hidayatullah. Dialah yang belajar nanti di Mesir sampai ke Ibnu Athaillah As-Sakandari dan sebagainya. Ketika selesai itu pulang, ini Abdullah Iman pulang duluan, diberikan wilayah oleh Prabu Siliwangi dikenal dengan Pemenah Rasa, sampai singkatnya dikenal dengan Cirebon sekarang. Dulunya Lemah Wungkuk. Ya, cuma dia satukan, ada dua riwayat di situ, ada orang yang senang mengambil udang rebon itu, ya, sehingga disebut dicampur dengan air disebut dengan Cirebon. Ya, ada riwayat yang mengatakan dari Caruban. Caruban itu campuran, karena ketika datang ke Lemah Wungkuk ada etnis-etnis yang berbeda. Ada Arab, ada sebagian Cina, ada orang lokal. Ketika dicampurkan dari caruban, lisan orang kemudian berubah menjadi Cirebon. Ya, dan itu kemudian yang dikelola oleh Abdullah Iman. Setelah 20 tahun Syarif Hidayatullah pulang, saat pulang bertemu kakeknya, sedang berada di Gunung Jati. Maka singkatnya diberikanlah kemudian kewenangan untuk mengatur dari Gunung Jati. Maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Ya, nanti punya dua orang anak perempuannya dinikahkan dengan panglima besar, hebat, luar biasa, dan soleh dekat dengan Allah. Dikenal dengan Fathullah. Lisan orang kita menyebut dengan Fatahillah, nanti Portugis yang akan menyebut dengan Faletehan. Sunan Gunung Jati inilah kemudian yang mengontrol wilayah-wilayah, menyatukan dengan Banten, yang saat itu dipegang oleh Hasanuddin, bagian dari keluarganya juga. Kan? Nah, ketika melihat Portugis masuk ke sini, sudah mulai mengacau, termasuk ke akidah dan sebagainya, maka diutuslah Fathullah atau Fatahillah atau yang disebut dengan Faletehan untuk bisa mengimbangi, bahkan bisa menghancurkan dan melepaskan Sunda Kelapa dari jajahan Portugis. Singkatnya pada tanggal 22 Ramadan 933 Hijrah bertepatan dengan 22 Juni 1527. 22 Juni 1527, 25, bukan 22. 25 Juni atau 22 Ramadan, ya, Ramadan 933 Hijrah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini ditaklukkan. Anda harus ingat sebelum berangkat itu Masya Allah mereka kaidah-kaidah jihad. Berwudu dulu, kan? Kemudian sholat, memohon kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan niat. Dengan izin Allah ditaklukkanlah ini. Ketika ini selesai, ditaklukkan, selesai singkatnya Portugis kalah, maka mereka mulai berpikir, apa yang akan kita namakan dengan nama kota ini? Maka setelah mereka merenungkan, tidak mungkin ini terjadi kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam tidak ada penyerangan. Ya, tidak ada penyerangan, tidak ada tembak lukai orang, tidak, hanya bertahan dalam kebaikan. Karena itu Islam tidak pernah mengenal ekspansi, tapi disebut dengan Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Kita harus buka Sunda Kelapa ini karena ini daerah kita dijajah oleh orang. Kita harus buka lagi. Ya, maka di Quran ada surah Al-Fatah, surah ke-48, terinspirasi dari situ ayat pertamanya inna fatahna laka fatham mubina. Terenungkan dari sini tidak mungkin kalau dengan izin Allah kita mendapati fathah ini. Maka diberi namalah kemudian nama Sunda Kelapa ini dengan Fatham Mubina. Fatham Mubina itu kemenangan yang sangat luas, ya. Dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta. Jadi Jayakarta itu bahasa Quran. Jayakarta. Yang kemudian akan disingkat menjadi Jakarta. Kemudian hari. Sampai hari ini, ulang tahun Jakarta, sampai hari ini sebagai syukur nikmatnya itu dilekatkan pada tanggal ini. Ya. Jadi sebetulnya bukan, maaf ya, dari kemerdekaan atau disebut sekarang ulang tahun Jakarta, itu hakikatnya sebetulnya pembebasan Sunda Kelapa yang menjadi Jayakarta dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma pembebasan dari penjajah, bukan. Ya, ada pembebasan dari akidah, dari macam-macam dan sebagainya. Karena itu orang-orang yang paham sejarah, para kiai, para ulama dan sebagainya, mereka Masya Allah sangat nangis gitu ya. Kalau kemudian Jakarta ada sesuatu yang terjadi yang tidak dikehendaki. Ya, ada persoalan-persoalan akidah dan sebagainya dan sebagainya. Itu turunan yang lain. Saya tidak mau bicara lebih jauh ya. Baik. Nah, saya mau turunkan ke sini pelan-pelan. Cuma apa yang terjadi ketika Portugis mulai melemah, datanglah Belanda.
Ya, Belanda ini asalnya Bapak Ibu sekalian, itu kecil Pak Bu, nggak kuat. Dia itu Protestan, ya Protestan. Jadi kalau Portugis itu Katolik, ya, kemudian Spanyol Katolik, Prancis Katolik, kalau Belanda itu Protestan. Asalnya Belanda ini cuma punya tugas untuk menyalurkan rempah-rempah yang telah didapatkan oleh Portugis untuk disalurkan ke Eropa bagian utara. Nah, hanya nanti dalam satu perjanjian di kisaran tahun 1638 ada satu perjanjian, ya. Perjanjian ini nanti membebaskan mereka ya, dari jajahan Prancis pada saat itu, ya, dan Spanyol. Jadi Belanda itu pernah dijajah Spanyol, Pak, Bu. Ya, pernah dijajah Spanyol, pernah dijajah Spanyol. Jadi Protestan dijajah oleh Katolik. Ya. Di Katolik menginginkan gak ada Protestan di wilayah itu, sementara Protestan bertahan dari penjajahan Katolik pada saat itu. Ya. Nah, ketika ada perjanjian ini, maka disepakati semua mesti mundur, kan? Nah, berjayalah Belanda. Ternyata mereka beberapa tahun sebelumnya sudah menyiapkan dan sudah memulai ya, mengirimkan beberapa pasukan-pasukan untuk meneruskan misi Portugis. Sekiranya ini sudah mulai melemah, ya, maaf, hilang pengaruhnya dan mereka bisa masuk. Maka secara singkat tahun 1619 sebelum terjadinya ini itu sudah dikirimkan beberapa pasukan-pasukan masuk ke wilayah sini yang mereka ganti namanya menjadi Batavia dan kemudian mendirikan VOC ya, untuk syarikat dagangnya.